Buruan. Semua usaha harus dilakukan untuk mendapatkan penghasilan dan juga pengalaman hidup. Ya, memang pada dasarnya dengan banyak kemampuan dan juga apa saja yang kita lakukan yang jelas itu membuat kemampuan kita semakin terasa. Sehingga tidak mudah berputus asa jika sedang menjalankan usaha baru. Terutama yang paling ekstra harus hati-hati jika kalian membudidayakan ikan nih guys. Memang, jika dilihat sangat mudah ya, tapi jangan salah. Karena itu semua tidak semudah yang kita pikirkan. Karena pada dasarnya dibutuhkan pengalaman dan juga pemahaman agar bisa sukses dalam menjalankan bisnis tersebut. Budidaya ikan bawal tanpa ganti air. Number 8. Persiapan kolam ikan bawal. Lingkungan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan ikan bawal akan menunjang ikan bawal untuk hidup dengan baik dan tumbuh dengan cepat. Perlu diperhatikan kolam untuk pembesaran yang mencakup beberapa cara, menyerupai penjemuran kolam, perbaikan pematang, pengolahan tanah dasar, pembuatan kemalir, perataan tanah dasar, pengapuran, dan pengairan. Number 7. Penjemuran kolam bawal. Kolam dilakukan sehabis panen, yakni ketika kolam sedang kering dan selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari. Penjemuran berlangsung selama 4-7 hari atau tergantung cuaca. Dalam cuaca panas hanya membutuhkan waktu 4 hari. Sedangkan dalam cuaca redup, contohnya ekspresi dominan hujan, penjemuran sanggup berlangsung selama 1 minggu. Number 6. Perbaikan pematang kolam. Kegiatan perbaikan pematang budidaya ikan bawal air tenang dilakukan sehabis pengeringan atau ketika tanah dasar mulai kering. Biasanya, acara ini dilakukan pada hari ketiga sehabis panen. Perbaikan pematang penting untuk dilakukan, mengingat tujuan utama dari perbaikan pematang yakni menghindari kolam bocor sehingga ketika diisi air yang masuk sanggup dihemat. Number 5. Ekspor ikan bawal. Permintaan ikan semakin hari semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya faktor dan unsur dari masyarakat yang semakin tinggi peminatnya. Apalagi ikan saat ini sudah masuk dalam kategori makanan yang bisa diekspor, sehingga membuat ikan semakin merajalela kebutuhannya. Tapi perlu kalian tahu dan digarisbawahi, jika tidak semua petani ikan mampu menanggulangi kelangkaan dan kekurangan pemasok ikan di Indonesia, sehingga seringkali terjadi kekurangan pemasok ikan guys. Maka dari itu, jika kalian ingin mengatasi kelangkaan tersebut, ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kalian sebelum memutuskan untuk membudidayakannya. Karena jika kalian sudah terjun, maka jangan tanggung-tanggung ya sahabat. Semua itu harus dilakukan sebagaimana mungkin agar kalian bisa mencapai kesuksesan yang kalian harapkan. Apalagi jika kalian sudah tahu jika ikan bawal yang menjadi salah satu incarannya. Yuk, segera budidayakan ikan bawal ini guys. Tapi perlu menggunakan air payau agar proses panennya lebih cepat dan bisa menggapai kesuksesannya. Number 4. Memilih indukan yang siap pijah. Kalian harus tahu indukan mana saja yang sudah siap untuk dipijah. Hal yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut. Betina yang berumur 1,5 sampai 2 tahun dengan berat ikan sekitar 2 kg. Jantan berumur 8 tahun dan berat minimal 0,8 kg. Fisiknya harus dipilih yang bagus.
Tidak ada cacat pada ikan dari mulut sampai ekornya mulus. Pangkal ekor kuat dan tebal. Tutung insangnya normal dan tidak tebal. Panjang kepalanya sepertiga dari badan. Dan warna matanya jernih. Number 3. Teknik cepat dalam mengawinkan. Gimana Min cara perkawinan ikan bawal? Nah guys, teknik perkawinan ikan bawal biasanya dilakukan secara pemijahan alami, yaitu membentuk habitat yang sesuai dengan lingkungan perairannya. Pada dasarnya ikan ini tumbuh di perairan seperti danau, waduk, dan sungai dengan ketinggian sekitar 1-600 mdp dan suhu 10-25 derajat Celcius. Tidak lupa pula pH air yang sangat waspada, yaitu harus berada pada angka 24-34 derajat Celcius. Kedalaman ikan yakni 0,75 meter. Kalian bisa menggunakan kolam beton, kolam terpal, dan kolam kantong. Perkawinan ikan bawal bisa kalian lakukan di dalam kolam atau dipindah ke dalam bak atau ember. Hal yang harus disiapkan dalam proses perkawinan ini yaitu pasang hampa yang sudah diberi beban berat agar tidak mengapung dengan dimensi 3x4x1 meter. Dilanjutkan dengan memasukkan ikan bawal jantan dan betina dengan perbandingan 2:1 ya sahabat. Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jika sudah membuahi, maka telur yang dihasilkan ikan akan berubah menjadi larva sekitar 5 hari. Nah, hal ini kalian memerlukan pakan berupa kuningan telur rebus atau palet untuk konsumsinya. Number 2. Keseragaman ukuran benih. Sebelum melaksanakan penebaran benih budidaya ikan bawal air tenang, keseragaman ukuran benih harus diperhatikan. Hal ini penting alasannya efek keseragaman ukuran sangat besar terhadap kehidupan benih selama masa pemeliharaan, terutama dalam mendapat ruang gerak, oksigen, dan pakan. Adanya perbedaan peluang benih dalam mendapat ruang gerak, oksigen, dan pakan bisa berdampak jelek pada pertumbuhan benih. Alasannya, benih berukuran besar sanggup mendapat peluang yang lebih besar dari benih yang berukuran kecil. Number 1. Sebarkan benih unggul. Hasil perjuangan pembesaran budidaya ikan bawal air tenang, termasuk pembesaran ikan bawal, sangat tergantung dari kelangsungan hidup ikan. Bila kelangsungan hidup tinggi, balasannya akan banyak. Bila kelangsungan hidup rendah, balasannya akan sedikit. Kelangsungan sangat dituntut oleh kondisi tubuh, terutama pada awal pemeliharaan, yakni 1-3 hari sehabis penebaran. Benih yang ditangani dengan baik, tubuhnya utuh, tidak cacat, dan tidak lecet. Benih yang baik akan tahan terhadap perubahan lingkungan dan serangan penyakit serta sangat merespon terhadap pakan tambahan.